Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari ke-21. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan ini bisa mendapatkan ridhonya Allah, diterima oleh Allah, dan mendapatkan pahala dari Allah. Dan semoga juga bisa menjadi penghapus dari salah dan khilaf kita, sehingga kita nanti keluar dari Ramadan ini menjadi orang yang tidak punya dosa, seperti anak kecil yang baru lahir. Dan semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit atau secara ringkas saja tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid atau di musola. Di Al-Quran surat ke-4 ayat 102 ini cerita tentang sholat berjamaahnya orang yang berperang, ya. Orang yang berperang. Maka di ayat ini diceritakan, saya ringkas seperti ini misalnya, bahwa kalau orang itu sedang dalam posisi perang yang dilakukan Nabi saat itu, maka tata caranya seperti ini. Nabi itu sebagai imam di sini, ini Nabi misalnya, maka yang di belakangnya itu orang yang berjamaah bersama Nabi. Tidak semua sahabat yang hadir saat itu ikut sholat di sini, tapi dibagi menjadi beberapa gelombang, ya. Beberapa gelombang sehingga nanti selesai semuanya, atau minimal dua gelombang misalnya. Yang gelombang pertama itu sholat bersama Nabi, yang gelombang yang separuhnya lagi itu ada di belakang, menyandang senjata. Kenapa begitu? Karena khawatir ada serangan dari musuh, dari orang-orang kafir, menyandang senjata. Lalu setelah Nabi menyelesaikan satu rakaat selesai, maka orang yang ikut sholat bersama Nabi itu mundur. Jadi sholatnya cukup satu rakaat. Orang yang sedang berperang, yang sholat bersama Nabi mundur, lalu yang menyandang senjata tadi maju, ikut sholat bersama Nabi. Lalu yang tadi selesai sholat itu ada di belakangnya menyandang senjata, jaga-jaga barangkali khawatir ada serangan dari musuh. Nah, itu sedikit tata cara sholat ketika sedang berperang, ya. Mungkin ilmu ini kurang bermanfaat bagi kita sekarang ini. Karena apa? Karena kita sekarang dalam kondisi damai, tidak berperang. Tapi yang penting bagi kita untuk kita ambil hikmahnya adalah apa? Allah di dalam kondisi perang saja itu memerintahkan kepada Nabi dan para sahabat saat itu untuk bersolat berjamaah. Jadi perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dalam kondisi perang itu masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Apalagi dalam kondisi damai. Itu artinya apa? Jangan terlalu mudah untuk Untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid atau musola. Pernah juga kita sampaikan di forum ini atau di majelis ini bahwa orang buta pun disuruh sholat ke masjid oleh Nabi selama dia masih mendengar suara azan dikumandangkan, maka dia diwajibkan Nabi untuk hadir.
untuk hadir. Buta, orang buta, Abdullah bin Ummi Maktum ya. Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi. Dia buta, tidak ada yang menuntun ke masjid, masih diwajibkan untuk ke masjid. Maka mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagi yang laki-laki, bagi anak kita yang laki-laki, itu mari kita suruh ke masjid ya, kita suruh ke masjid. Karena alasan tadi, orang yang berperang saja itu masih diperintahkan Allah untuk ke masjid. Beberapa keutamaan dari orang sholat berjamaah di masjid itu, yang pertama adalah masuk surga. Orang itu masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saya baca langsung artinya. Barang siapa pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maksudnya itu untuk sholat berjamaah, pada awal pagi dan akhir siang, itu maksudnya subuh, dan akhir siang itu asar ya misalnya, atau maghrib, maka baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali ia pergi. Nah ini maksudnya apa? Kalau kita sholat berjamaah di masjid, maka kita pasti masuk surga. Ini hadisnya. Nabi nggak pernah berbohong. Nabi nggak pernah berbohong. Dan semua kalimatnya Nabi itu dikontrol oleh Allah. Bahkan diilhami dari Allah, wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Kalau Nabi salah, langsung ditegur oleh Allah. Langsung ditegur oleh Allah. Ini Allah tidak pernah menegur Nabi. Maka ini berarti apa? Ucapan Nabi ini benar. Pasti dibenarkan Allah, dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, keutamaan sholat berjamaah, kita itu didoakan malaikat. Kita itu didoakan malaikat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Abu Daud, Nabi bersabda, saya baca artinya, apabila dia sholat dengan berjamaah, maka malaikat akan senantiasa bersolawat kepada orang itu. Solawatnya malaikat itu mendoakan ya, mendoakan kita ya, mendoakan kita agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, agar kita mendapatkan kasih sayangnya Allah, agar kita mendapatkan ampunannya Allah, agar kita mendapat rezeki dari Allah, agar kita dilindungi Allah, dan lain sebagainya ya. Kita didoakan malaikat apabila kita sholat berjamaah di masjid. Nah bagaimana kalau yang berdoa itu malaikat, orang makhluk yang tidak punya dosa? Maka pasti dikabulkan oleh Allah. Doanya begini, ya Allah, berikan sholawat kepadanya. Nanti ini maksudnya apa? Agar Allah bersolawat kepada kita. Nah kalau Allah bersolawat kepada kita berarti apa? Kasih sayangnya Allah, rezekinya Allah, pertolongannya Allah, ya, perlindungannya Allah, dan lain sebagainya. Ya Allah, berikan rahmat kepadanya. Salah seorang di antara kalian tetap dalam keadaan sholat, lanjutan dari hadis ini, salah seorang di antara kalian tetap dalam keadaan sholat, mendapatkan pahala sholat, maksudnya selama ia menunggu datangnya waktu sholat. Ini maksudnya lanjutan hadis ini. Kalau kita sholat berjamaah maghrib di masjid, lalu kita tidak pulang, tapi kita tetap ada di masjid, kita berzikir, kita beristighfar, kita bersolawat, kita membaca Al-Quran di masjid, lalu datang waktunya Isya, lalu kita sholat Isya, maka selama menunggu itu dihitung apa? Mendapatkan pahala sholat. Jadi kalau kita melakukan seperti itu berarti minimal kita dapat 3 pahala ya. Pahala sholat maghrib, pahala menunggu tadi itu yang dihitung seperti sholat wajib, lalu apa? Pahala sholat Isya. Nah, luar biasa ya orang yang menunggu. Setelah sholat menunggu waktu sholat berikutnya, yang paling mudah kan maghrib ke Isya. Karena apa? Karena dekat. Bisa jadi di saat itu di masjid ada kajian. Maka selama menunggu itu ada mendengarkan pengajian, lalu setelah pengajian sholat Isya di masjid. Maka dapat 3 pahala tadi itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi yang tidak mau sholat di masjid, bagi yang tidak mau sholat berjamaah di masjid atau di mushola. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi
biyadihi laqad hamamtu an amura bi khatabim fayuhtataba thumma amura bis salati fayu'adzana biha thumma amura rajulan fayumman nasa thumma akhalifa ila rijalim fauharrika alaihum buyutahum. Artinya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, saya ingin menyuruh orang mengumpulkan kayu api. Ini Nabi bersumpah ya, saking apa pentingnya apa yang akan disampaikan Nabi ini. Padahal Nabi nggak pernah berbohong, tapi di dalam menyampaikan ini Nabi sampai bersumpah karena memang sangat penting. Nabi bersumpah, saya ingin menyuruh orang mengumpulkan kayu api. Kemudian saya perintahkan muadzin untuk azan, dan saya suruh seseorang untuk jadi imam, agar saya bisa datang ke rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, dan saya bakar rumah mereka dan bersama dirinya sekalian. Jadi ini maksudnya begitu. Kalau saya jelaskan dengan kalimat saya, Nabi itu bersumpah, demi Allah, demi Allah. Biasanya di Masjid Nabawi itu yang ngimami itu masjid ya. Yang mengimami itu Nabi ya. Yang ngimami itu Nabi. Tapi saat itu Nabi itu bersumpah, demi Allah, saya akan menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar, kayu api. Lalu saya suruh orang untuk jadi untuk apa? Untuk azan. Lalu saya suruh orang untuk ngimami, bukan Nabi yang ngimami. Yang biasanya Nabi, tapi waktu itu Nabi ingin menyuruh orang lain jadi imam. Lah kenapa Nabi kok enggak ngimami? Nabi akan datang ke rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid ya. Dan Nabi akan membakar rumah orang itu bersama orangnya sekalian. Makanya itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang laki-laki, kita yang laki-laki, anak kita yang laki-laki, kalau tidak sholat ke masjid, seolah-olah kalau kita hidup bersama Nabi, di zamannya Nabi akan datang ke rumah kita, lalu Nabi akan membakar rumah kita bersama kita sekalian. Itu bagi orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita berusaha agar kita bisa sholat ke masjid, bisa sholat ke masjid. Agar apa? Agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi, dan kita tidak mendapatkan ancaman dari Nabi tadi. Beberapa hikmah sholat berjamaah ke masjid saya sampaikan secara ringkas. Menghilangkan egois ya, menghilangkan egois. Jadi kalau kita pikirkan, kita renungkan, itu orang yang sholat berjamaah ke masjid dia tidak akan egois ya. Karena apa? Karena kita sholat bersama tetangga kita, bersama jamaah yang lain, lalu menghadap kiblat yang sama ya, menghadap kiblat yang sama, lalu dengan tata cara sholat yang sama persis ya. Tidak ada istimewanya sama sekali. Tetangga kita tidak ada yang istimewa sama sekali dari kita. Baik yang kaya, yang miskin, yang setengah kaya. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Siapa yang datang duluan, dia yang berhak mendapatkan shaf paling depan. Yang datang belakangan, shafnya di belakang. Itu aturannya. Maka kita tidak mungkin egois. Tidak mungkin egois. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, kita bisa belajar organisasi, taat kepada pemimpinnya, taat kepada pemimpin. Pemimpin, imam dalam hal ini, kalau dia Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kalau kita imamnya sujud, kita sujud. Terus seperti itu, tidak ada yang dilanggar sama sekali. Itu artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus apa? Kita harus taat kepada pemimpin. Baru boleh nggak taat kalau apa? Kalau imamnya batal ya. Kalau imamnya ngentut, nah kita nggak boleh taat ya. Bahkan imam itu dengan sendirinya itu mundur ya, minggir, lalu apa? Narik makmum yang ada di belakangnya. Lalu makmum yang ada di belakangnya itu disuruh mengganti jadi imam karena ngentut misalnya. Imam yang pertama itu ngentut lalu minggir.
Dia dengan sadar tanpa gengsi, tidak malu ya, tidak malu. Oh aku ngentut malu, terus jadi imam itu dosa besar ya. Tapi apa kita minggir, kalau kita jadi imam kita minggir, kalau ngentut lalu apa tarik, kita bimbing makmum yang ada di belakang kita untuk jadi imam. Maka makmum yang ada di belakangnya imam itu wajib makmum yang bisa menjadi imam ya. Makmum yang bisa menjadi imam. Agar apa? Agar kalau batal wudu imamnya bisa mengganti. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kalau pemimpin itu batal, misalnya melanggar hukum, melanggar konstitusi, maka dia wajib mundur dengan sendirinya. Mundur dengan sendirinya lalu apa? Membimbing yang lain untuk menggantikan dia. Bukan terus bertahan menjadi pemimpin terus-menerus, bukan seperti itu. Itu salah satu hikmah dari sholat berjamaah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini, sedikit tentang sholat berjamaah di masjid atau dan di musola. Segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa sholat berjamaah di masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Segala yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.